Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Hari ini saya akan mengajak kita untuk melihat satu bagian firman Tuhan yang terambil dari 2 Timotius pasal yang pertama ayat 1 sampai yang kelima, dan kemudian kita lanjutkan lagi untuk pasal yang ketiga ayat yang ke-15. Demikian firman Tuhan. Dari Paulus, Rasul Kristus Yesus oleh kehendak Allah untuk memberitakan janji tentang hidup dalam Kristus Yesus kepada Timotius anakku yang kekasih, kasih karunia, rahmat, dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Tuhan kita menyertai engkau. Aku mengucap syukur kepada Allah yang kulayani dengan hati nurani yang murni, seperti yang dilakukan nenek moyangku, dan selalu aku mengingat engkau dalam permohonanku, baik siang maupun malam. Dan apabila aku terkenang akan air matamu yang kau curahkan, aku ingin melihat engkau kembali, supaya penuhlah kesukaanku. Sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas, yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Lois dan di dalam ibumu Yunike, yang aku yakin hidup juga di dalam dirimu. Pasal yang ketiga ayat 15. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Surat ini adalah surat Rasul Paulus yang ditujukan kepada Timotius, anak rohaninya. Di dalam pendahuluan ini kita dapat melihat betapa Rasul Paulus sangat mengasihi Timotius dan dia sangat menghargai Timotius. Dan kalau kita lihat secara keseluruhan firman Tuhan, kita dapatkan bahwa Timotius ini adalah anak rohaninya. Dan bukan hanya sekedar anak rohani, tetapi Timotius juga dilibatkan di dalam penginjilan yang dilakukan oleh Rasul Paulus. Nah, kemudian kita melihat lagi bahwa Timotius juga bagi Rasul Paulus merupakan sahabatnya. Dan ini saya anggap adalah suatu hal yang luar biasa. Kalau seorang anak rohani kemudian dilibatkan dalam pelayanan oleh gembalanya, apalagi sekelas Rasul Paulus, mungkin kita menganggap itu biasa. Tapi kalau kita pikir lebih jauh, kalau seorang Timotius yang merupakan anak rohani, seorang Rasul Paulus yang pada masa itu adalah seorang rasul yang besar dan dijadikan sahabat oleh Rasul Paulus, ini kita akan melihat adalah sesuatu yang luar biasa. Kalau kita bisa bayangkan seperti pendeta Stephen Tong pada masa ini, dia punya anak rohani dan kemudian anak rohaninya itu juga ditempatkan sebagai posisi sebagai sahabat. Ini adalah suatu hal yang luar biasa. Mengapa Rasul Paulus bisa mempunyai sikap seperti itu? Dia begitu mengasihi Timotius dan dia juga sangat menghargai Timotius. Kita melihat dari pendahuluan suratnya. Kita melihat bagaimana dia mengatakan bahwa dia mengucap syukur, bahkan dia berdoa untuk Timotius siang dan malam. Kalau kita perhatikan, dia mengatakan bahwa dia berdoa untuk Timotius siang dan malam. Apakah ini karena dia dekat dengan Timotius? Apakah dia melakukan ini karena dia mengasihi Timotius? Ya, benar. Dia mengasihi Timotius, dia dekat dengan Timotius. Tetapi yang paling utama yang membuat dia berdoa siang malam untuk Timotius itu jauh daripada sekedar hanya karena dia mengasihi dia, bukan hanya sekedar karena dia dekat dengan dia. Tetapi ada satu hal yang membuat Rasul Paulus berdoa siang malam untuk Timotius. Timotius adalah anak rohaninya yang suatu ketika di dalam pelayanan penginjilan yang kedua, bahkan juga ketiga, dia melibatkan Timotius. Dia menggantikan Timotius untuk menggantikan seseorang yang bernama Markus Yohanes, yang nanti kita tahu yang menulis kitab Markus, untuk menggantikan dia.
Dan kita tahu bagaimana Timotius ini di dalam pelayanannya menjadi berkat yang besar di dalam dia mendampingi Rasul Paulus. Bahkan kalau kita melihat lebih jauh lagi, bagaimana Rasul Paulus mempercayakan Timotius untuk menggembalakan gereja-gereja di berbagai tempat. Mengutus dia misalnya ke Berea, ke Filipi, ke Korintus untuk menyelesaikan masalah yang ada di Korintus. Dan saat ini dia mengutus Timotius ke Efesus untuk menggembalakan satu gereja yang jumlah jemaatnya besar, jumlah jemaatnya banyak, bahkan merupakan satu tempat kota yang besar, yang tantangan dan kesulitannya pun besar. Oleh sebab itulah dia berdoa siang malam untuk Timotius. Karena dia tahu tanggung jawab yang harus dipikul oleh Timotius itu begitu besar dan begitu berat tantangannya. Oleh sebab itu perlu ada dukungan doa kepada Timotius supaya pelayanannya boleh menjadi berkat dan memenangkan banyak jiwa. Itulah yang membuat dia berdoa siang dan malam. Jadi bukan sekedar karena dia dekat, bukan hanya sekedar karena dia mengasihi, tapi dia berdoa siang malam karena dia tahu ada tanggung jawab besar yang harus dipikul oleh Timotius. Lebih jauh lagi kita melihat bagaimana Rasul Paulus mengatakan bahwa dia terkenang akan air mata daripada Timotius. Dan oleh sebab itulah dia rindu untuk bertemu dengan Timotius supaya penuhlah sukacitanya. Apa maksud Rasul Paulus di sini mengatakan terkenang akan air matanya? Apakah ini air mata kecengengan? Tentu bukan. Apakah ini adalah air mata yang penuh dengan romantika di dalamnya? Seperti tangisan seorang gadis kepada seorang pemuda yang akhirnya membuat seorang pemuda bisa melakukan apa yang diinginkan oleh si gadis karena tangisannya, karena air matanya yang penuh dengan romantika itu. Tentu juga bukan. Dan air mata ini juga bukanlah air mata sekedar satu air mata yang dialirkan tak kala mungkin Rasul Paulus meninggalkan suatu tempat, atau dia harus meninggalkan Rasul Paulus pergi ke suatu tempat dan untuk itu dia mengeluarkan air mata. Juga bukan sekedar itu. Tapi inilah air mata yang menjadi satu kenangan tersendiri bagi Rasul Paulus. Air mata yang dicurahkan oleh karena ada belas kasihan dan kemurahan yang besar di dalam hati Timotius. Ada simpati dan empati kepada jemaat yang dilayani. Ada kasih yang begitu besar kepada orang-orang yang dipercayakan oleh Tuhan kepadanya untuk dia layani. Terlebih lagi kepada seniornya yang selama ini telah membimbing dan mendidik dia. Ada kasih yang begitu besar di dalam air mata itu sehingga membuat Rasul Paulus terkenang akan air matanya, dan yang membuat dia rindu untuk bertemu dengan Timotius, dan dia percaya ini akan mendatangkan kesukaan yang penuh di dalam hatinya tak kala dia bertemu dengan Timotius. Ini yang kedua. Dan yang ketiga kita dapatkan, dia mengatakan bahwa Timotius ini mempunyai iman yang penuh dengan ketulusan. Kita memperhatikan ada ketulusan di dalam iman daripada Timotius. Ketulusan yang penuh dengan keikhlasan. Yang artinya iman ini adalah satu iman yang sejati, iman yang murni, yang dia dapatkan daripada Timotius. Artinya secara keseluruhan kita melihat bahwa bagi Rasul Paulus bahwa Timotius ini mempunyai iman yang murni dan mempunyai kerohanian yang baik. Iman yang murni dan kerohanian yang baik inilah yang membentuk
karakternya, akhirnya dia mempunyai karakter yang baik. Dari karakter yang baiklah akhirnya muncullah pelayanan yang baik, kehidupan yang baik yang bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Tapi menjadi satu renungan bagi kita pada sore hari ini, bagaimana dia bisa menjadi sedemikian. Inilah yang dijelaskan oleh Rasul Paulus, bahwa dia bisa menjadi seperti itu. Dia mempunyai iman yang tulus, ikhlas. Itu karena ada Lois neneknya dan Eunike ibunya yang juga mempunyai iman yang tulus, ikhlas seperti itu, yang menjadi teladan bagi Timotius, sehingga terbentuklah satu iman yang tulus, ikhlas, satu iman yang penuh dengan kemurnian yang dipunyai oleh Timotius dalam hidupnya. Siapakah Lois? Siapakah Eunike? Siapakah neneknya dan ibunya ini? Kalau kita perhatikan firman Tuhan, kita dapatkan nama mereka jarang sekali disebut. Hanya di dalam berapa ayat saja disebutkan nama Lois dan Eunike, yang memberikan satu indikasi kepada kita bahwa neneknya Lois dan ibunya Eunike adalah wanita yang biasa-biasa saja, wanita yang sederhana. Mereka bukan wanita yang mungkin menjadi pemimpin dari sebuah gereja, tidak. Mereka juga bukan wanita atau ibu yang mempunyai kekayaan yang besar sehingga dikenal oleh orang, juga tidak. Dan mereka juga bukan wanita yang mempunyai pendidikan yang tinggi sehingga di dalam apa yang mereka lakukan membawa dampak yang besar bagi sekitar mereka, juga bukan. Mereka adalah wanita, ibu-ibu yang sederhana. Mereka juga adalah jemaat yang biasa-biasa saja. Tapi hal itu menjadi luar biasa adalah karena mereka mempunyai iman yang tulus, ikhlas. Mereka mempunyai iman yang murni dalam hidup mereka. Dan kemurnian daripada iman mereka teladankan kepada Timotius. Mereka mendidik Timotius sesuai dengan iman mereka yang tulus, ikhlas itu. Bahkan mereka menteladankan itu kepada Timotius. Bahkan kalau kita melihat keluarga Timotius ini bukanlah keluarga yang ideal. Kita dapatkan bahwa ibunya Eunike yang merupakan Yahudi, umat Tuhan yang percaya kepada Tuhan. Ternyata firman Tuhan di dalam Kisah Para Rasul menyatakan kepada kita bahwa suaminya adalah orang Yunani yang tidak percaya kepada Tuhan. Kita melihat bahwa ibunya menikah dengan orang yang tidak seiman. Bahkan kalau kita perhatikan, firman Tuhan mengajarkan kepada kita untuk kita tidak mencari orang yang tidak seiman. Bahkan sampai saat ini pun firman Tuhan menekankan untuk kita tidak boleh mencari atau memberikan atau mencarikan atau anak kita bisa mendapatkan orang yang tidak seiman. Kita selalu mengajarkan untuk mereka mencari yang seiman. Tetapi kita melihat di sinilah ibunya Lois menjadi seorang wanita, seorang ibu yang kita anggap ini adalah suatu hal yang luar biasa. Tatkala anaknya menikah dengan orang yang tidak seiman, dia tidak membiarkan anaknya di dalam kondisi seperti itu tanpa ada pendampingan dari dia. Artinya anaknya sudah terpuruk, anaknya sudah jatuh di dalam hal yang salah, di dalam hal yang tidak berkenan pada Tuhan. Dia tidak biarkan anaknya terpuruk begitu. Dia tidak membiarkan anaknya jatuh seperti itu. Tetapi dia mau mendampingi dia, membangkitkan imannya untuk dia kembali di dalam posisi iman yang benar di dalam Tuhan, supaya hidupnya mendatangkan kemuliaan bagi nama Tuhan. Jadi kita melihat
betapa ibunya Lois begitu berperan penting dalam kehidupan Eunike. Bahkan kita tahu bagaimana kemudian dia mendampingi Eunike untuk mendidik cucunya Timotius supaya dia pun juga punya iman yang tulus ikhlas, iman yang murni. Hal ini adalah satu perenungan bagi kita. Dan ini pernah saya dengar dalam banyak kasus. Ada ibu, ada bapak, ada keluarga. Tatkala ada anaknya nikah dengan orang yang di luar Kristen, orang yang tidak seiman, orang yang tidak percaya. Ada banyak kejadian yang akhirnya mengalami peristiwa yang tragis dan miris. Di mana tatkala anak itu datang kepada dia untuk minta restu, untuk minta dimaafkan, tapi oleh orang tuanya, oleh ibunya, oleh bapaknya diusir, bahkan tidak lagi diakui sebagai anak. Engkau tidak boleh lagi masuk ke dalam rumah ini. Itu bukannya kejadian saat ini, tapi juga puluhan tahun yang lalu saya pernah dengar juga ada kejadian seperti itu. Bahkan berapa tahun yang lalu ada anak muda yang kemudian nikah dengan tidak seiman, datang ke rumah untuk minta restu, minta maaf, tapi oleh orang tuanya, oleh ibunya diusir dan tidak boleh menginjak rumah itu dan tidak lagi diakui sebagai anak. Artinya anak ini sudah jatuh, tapi kemudian ditimpa lagi dengan tangga sehingga dia tidak bangkit. Itu menyedihkan. Sekali lagi, memang kita harus mendidik anak kita untuk tidak mencari pasangan yang tidak seiman, karena itu tidak sesuai dengan firman Tuhan. Tetapi kalau dia sudah dalam kondisi seperti itu, apakah kita membiarkan dia? Di dalam kasih, Lois memberikan contoh bagaimana dia mendampingi anak dia merangkul Eunike untuk meneguhkan imannya, untuk dia kembali di dalam iman yang benar. Bahkan lebih jauh lagi, dia mendampingi Eunike untuk mendidik Timotius. Bagaimana mereka mendidik? Di dalam 2 Timotius 3 ayat 15 tadi memberitahukan kepada kita bahwa mereka mendidik dia sejak kecil. Di dalam terjemahan yang lebih tepat adalah sejak bayi mereka mendidiknya dengan baik, seturut dengan firman Tuhan yang mendatangkan hikmat, yang boleh membawa dia memperoleh keselamatan yang kekal karena dia percaya kepada Kristus melalui firman Tuhan yang dididikkan kepada Timotius. Inilah ibu-ibu ini, ibu-ibu yang sederhana, ibu-ibu mungkin yang pendidikan yang tidak terlalu tinggi. Tetapi bagaimana mereka mendidik dan mengajar Timotius, bahkan menteladankan iman mereka kepada Timotius supaya dia bisa terbentuk menjadi orang yang akan dipakai untuk memuliakan nama Tuhan, yang boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Mereka mendidiknya sejak kecil. Bagaimana mereka mendidiknya? Ada banyak cara tentu. Ya, kita mungkin katakan bayi macam bagaimana bisa dididik. Kalau kita melihat pada masa itu mereka bisa memuji Tuhan, mereka bisa menyampaikan firman Tuhan yang mereka alunkan di telinga sedemikian rupa yang memasuk hati dan pikirannya, yang membentuk bawah sadarnya akan firman Tuhan yang masuk di dalam hatinya. Bisa dilakukan dengan cara seperti itu dan sebagainya. Dan terus mendidik anak ini bagaimana dia boleh terbentuk sesuai dengan firman Tuhan. Iman itu tidak dapat diwariskan. Tidak bisa instan. Tetapi bagaimana mereka belajar dari apa yang difirmankan oleh firman Tuhan di dalam Ulangan pasal yang ke-6 ayat 6 dan 7. Yang mengingatkan kepada umat Tuhan bahkan sampai sekarang untuk mengajarkan firman Tuhan itu berulang-ulang. Firman Tuhan katakan ajarkan itu waktu engkau duduk di rumah, waktu engkau di jalan, waktu engkau tidur berbaring, waktu engkau bangun. Bahkan engkau harus menaruhkan firman Tuhan itu di lengannya,
di dahinya sebagai tanda, di atas ambang pintu rumahmu, di atas ambang pintu gerbang rumahmu. Artinya apa? Artinya firman Tuhan itu terus berulang-ulang engkau ajarkan. Engkau begitu rupa membuat metode-metode supaya anak itu bisa melihat akan firman Tuhan dan belajar daripadanya. Tetapi lebih jauh daripada itu, firman Tuhan katakan mengajar berulang-ulang. Waktu engkau duduk di rumah, waktu engkau ada di jalan, waktu engkau baring di tempat tidurmu, waktu engkau bangun. Artinya apa? Artinya di dalam seluruh hidupmu engkau berikan teladan kepada dia untuk dia belajar akan firman Tuhan itu. Bukan sekedar sebuah pengetahuan yang masuk dalam pikirannya, tetapi teladan yang di dalamnya firman Tuhan boleh dilihat oleh anak itu untuk dia jalankan menjadi teladan di dalam hidupnya. Tentu di dalamnya semuanya itu dibarengi dengan kasih seorang ibu yang tidak ada batas itu. Dan juga doa sehingga terbentuklah seorang Timotius, anak yang mereka kasihi itu menjadi orang yang mempunyai iman yang murni, seorang yang mempunyai kerohanian yang baik, yang membentuk karakternya, yang membentuk pelayanannya, yang membentuk hidupnya untuk menjadi berkat bagi banyak orang dan memuliakan nama Tuhan, yang membuat Rasul Paulus begitu mengasihi dan menghargai dia. Ini semua tidak lepas daripada peran ibunya, peran neneknya yang juga merupakan seorang ibu. Jadi kalau kita sebagai ibu-ibu ingin mengingatkan kepada ibu-ibu bahwa kita tidak berpendidikan, kita anggap kita terlalu rendah pendidikan. Jangan membuat kita menjadi lalai untuk mendidik anak kita. Karena kita merasa pendidikanku tidak terlalu tinggi. Ya sudah, serahkan anak kepada sekolah, serahkan anak kepada guru-guru sekolah minggu. Harus diingat bahwa tanggung jawab untuk bagaimana anak itu terbentuk itu ada di dalam tangan orang tua sebagai penanggung jawab yang penuh terhadap anak-anak. Biarlah kita boleh belajar firman Tuhan yang membentuk hidup kita. Dan kemudian bagaimana kita mempraktekkan hidup ini untuk menjadi teladan bagi anak-anak, untuk memberkati anak-anak ini supaya mereka boleh terbentuk menjadi orang-orang yang takut akan Tuhan, yang mempunyai iman kerohanian yang baik, mempunyai kehidupan karakter yang baik, yang akhirnya mendatangkan pelayanan, bahkan kehidupan yang boleh menjadi berkat dan memuliakan Tuhan. Ini adalah peran kita sebagai ibu, dan hari ini kita mengingat adalah hari ibu. Bagaimana peran seorang ibu adalah peran yang sangat penting untuk kehidupan anak selain juga adalah ayah. Suatu ketika ada seorang anak kecil, belum genap umur 7 tahun. Dia datang dengan membawa surat dari gurunya, dan dia memberikan kepada ibunya. Ibunya tak kala melihat surat ini dia membuka. Tak kala dia membaca surat itu, hatinya hancur. Hatinya begitu sedih. Karena di dalam surat itu menyatakan bahwa anaknya itu begitu bodoh sehingga gurunya, sehingga sekolah itu menetapkan untuk tidak lagi dapat mengajar anak yang bodoh itu, dan dia menyerahkan anak itu untuk dididik oleh ibunya. Ibunya begitu hancur hatinya. Ibunya begitu sedih. Ibu itu bernama Nancy Edison. Nancy Elliot Edison. Begitu sedih hatinya. Dan anaknya adalah Thomas Alva Edison. Kita tahu ceritanya bagaimana. Tak kala dia membaca surat itu, dia begitu hancur, dia begitu sedih hatinya. Tetapi tak kala anak itu bertanya apa isi surat itu, dia mengatakan surat itu menyatakan bahwa dia adalah anak jenius
di mana sekolah itu, guru itu tidak dapat menampungnya dan tidak dapat mendidiknya dengan baik. Oleh sebab itulah dia diserahkan kepada ibunya untuk mengajarkannya. Pada masa itu dunia pendidikan begitu menekankan untuk menghafal dan menghafal. Bahkan sampai saat ini pun ada sekolah-sekolah yang begitu menekankan penghafalan demi penghafalan. Dan anak itu sangat lemah di dalam penghafalan. Tapi kita melihat bahwa dia banyak segi, banyak hal begitu luar biasa, begitu jenius yang tidak diketahui oleh gurunya. Dan mamanya pada saat itu dengan bersandar kepada Tuhan, dia mulai mendidik anaknya. Dan kebetulan mamanya Nancy Elliot Edison ini adalah seorang guru. Dia melepaskan posisinya sebagai guru orang banyak dan dia sekarang secara khusus menjadi guru untuk anaknya, dan dia mendidik anaknya dengan sungguh, dengan serius, dengan sangat bertanggung jawab. Dan dia tidak hanya sekedar mendidik anaknya secara pengetahuan sekuler, tapi dia mendidik anaknya seturut dengan firman Tuhan. Dia mendidik anaknya menjadi orang yang takut akan Tuhan, yang mengasihi Tuhan. Dia mendidik dia dengan disiplin yang baik. Pukul 4 pagi anak itu bangun pagi untuk berdoa dan membaca firman Tuhan, Alkitab. Dan kemudian dia membaca begitu banyak buku-buku sekuler, buku-buku berbagai pengetahuan yang membuat anak ini begitu luar biasa pengetahuannya. Sehingga umur 12 tahun dia sudah menemukan banyak penemuan. Bahkan kemudian sejarah mencatat ada 1093 penemuan yang baik yang ditemukan oleh Thomas Alva Edison ini, yang kemudian dicatat untuk menjadi sesuatu yang bersifat paten, menjadi miliknya. Dan salah satu adalah dia yang menemukan bola lampu pijar, yang membuat setelah dia menemukan penemuan ini menjadi dunia berubah bahkan sampai saat ini. Dan salah satunya adalah kamera yang mempunyai proyektor, sehingga gambar tidak lagi menjadi gambar yang diam, tapi gambar yang bergerak. Walaupun pada saat itu lebih sederhana, tetapi inilah yang menjadi cikal bakal perfilman semakin bisa semarak yang bisa ditonton sampai saat ini. Kalau tidak ada seorang ibu yang luar biasa seperti ini mendidik Thomas Alva Edison, mungkin Thomas Alva Edison akan menjadi anak yang tidak bisa berbuat apa-apa. Dan kita akan kehilangan banyak hal yang boleh memajukan dunia pada masa ini. Kita bersyukur ada seorang ibu yang dengan kasih mendidik anaknya. Bukannya sekedar dengan kasih, tapi dengan teladan yang baik, mendidik anaknya menjadi orang yang penuh dengan dedikasi, kedisiplinan, dan jauh lebih pada itu dia mendidik anaknya ini menjadi orang yang takut akan Tuhan, yang mengasihi Tuhan, sehingga di dalam seluruh apa yang dihasilkan oleh Thomas Alva Edison, dia peruntukkan untuk menjadi berkat bagi banyak orang, supaya nama Tuhan dimuliakan. Biarlah kesempatan hari ibu ini mengingatkan peran kita sebagai seorang ibu adalah satu peran yang sangat penting untuk anak-anak kita. Bagaimana anak-anak kita ke depan, kita memberikan dia pendidikan sekuler yang baik, itu penting dan harus. Kita memberikan pendidikan yang lain, itu juga penting untuk membekali kehidupannya nanti. Tetapi adalah satu hal yang harus kita ingat, kita tidak boleh melalaikan pendidikan rohaninya, di mana kita bukan hanya sekedar mengajar dan mendidik dia sesuai dengan apa yang disampaikan oleh firman Tuhan, tetapi bagaimana kita yang memberikan teladan dan dengan kasih serta doa untuk mereka, sehingga mereka tidak menyimpang ke kiri maupun ke kanan,
sehingga hidup mereka boleh mendatangkan kemuliaan nama Tuhan, menjadi berkat bagi banyak orang. Amin, kita berdoa. Bapa yang di surga, terima kasih Tuhan untuk apa yang Engkau karyakan melalui hamba-Mu untuk menyampaikan firman Tuhan pada kesempatan ini. Biarlah Tuhan yang memberkati setiap kami yang mendengar ya Tuhan akan firman Tuhan ini. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan kami mengucap syukur terima kasih hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.